Suatu hari di sebuah padang pasir, tampak sekelompok remaja yang mengenakan seragam tahanan sedang menggali lubang di bawah terik matahari. Hal ini telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Hari itu, seorang remaja berjulukan Barsbek yang sudah sangat tidak tahan akhirnya terduduk putus asa melihat seekor ular derik yang berada tidak jauh dari lubang galiannya. Maka terbesitlah ide di benak Barsbek untuk melepaskan diri dari kerja paksa itu. Ia kemudian berjalan mendekati si ular derik hingga tanpa ampun. Barsbek! Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Holes 2003. Pada hari yang sama, ketika seorang remaja sedang berjalan, tiba-tiba sepasang sepatu yang menimpanya ini tentu saja membuat remaja bernama Stanley 4 bingung. Setelah mencium bau sepatu itu, maka Stanley memutuskan untuk membawanya pulang. Malang dalam perjalanan, polisi mendadak datang dan menuduhnya mencuri sepatu itu. Polisi membawa Stanley kepada orang tuanya. Saat memeriksa rumah mereka, kedua polisi justru dibuat heran lantaran mendapati lebih banyak lagi pasangan sepatu. Jadi ayah Stanley yang bernama Stanley III adalah seorang ilmuwan yang tengah berusaha menemukan obat untuk kaki bau. Manakala memasuki kamar Stanley, polisi menemukan poster pemain baseball terkenal yang sepatunya dibawa oleh Stanley tadi. Hal ini sudah cukup menjadi bukti bahwa Stanley memang pencuri sepatu. Ketika waktu makan tiba, sang kakek yang bernama Stanley II mengatakan kutukan turun-temurun pada semua pria dari keluarga mereka adalah penyebab sang cucu mengalami peristiwa malang terus-menerus. Hari berikutnya, kasus pencurian yang dilakukan Stanley IV dibawa ke pengadilan. Atas keputusan hakim, Stanley IV dijatuhi hukuman selama 18 bulan ke tempat penahanan remaja bermasalah bernama Camp Green Lake. Dari situ, perjalanan menembus padang pasir yang penuh lubang pun dilakukan. Sampai di sana, Stanley bertemu dengan seorang sipir yang menyebut dirinya sebagai Mr. Sir. Dia memberitahu bahwa tahanan tersebut tidak memiliki pagar ataupun penjaga menara, tapi memperingatkan agar Stanley tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, karena tempat itu dikelilingi oleh gurun sejauh ratusan kilometer, sehingga upaya untuk melarikan diri hanya akan berakhir dengan kematian akibat gigitan reptil berbisa. Stanley kemudian diberikan seragam tahanan dan sebuah sekop. Jadi dengan sekop itu, setiap hari Stanley harus menggali lubang di gurun. Selanjutnya, seorang psikolog tahanan yang dijuluki sebagai Mom memperkenalkan Stanley kepada remaja lain yang akan menjadi kelompoknya. Remaja-remaja itu diantaranya berjulukan X-Ray, Squid, dan Armpit. Di dalam tenda, Stanley berkenalan lagi dengan anggota kelompok yang berjulukan Zigzag, Magnet, dan Zero. Menurut Mom, Zero dijuluki seperti itu karena dianggap isi kepalanya kosong. Stanley bergabung dengan mereka untuk menggantikan posisi Barsbek yang telah digigit ular derik. Dan sebagai anggota baru, mereka memperlakukan Stanley dengan sangat tidak baik. Saat makan siang, Stanley menceritakan bahwa ia ditangkap lantaran dituduh mencuri sepatu milik seorang pemain baseball terkenal yang disumbangkan kepada panti asuhan. Mendengar ceritanya, maka untuk pertama kalinya Zero bersuara. Ia bertanya apakah sepatu Cats itu bertanda X merah, dan Stanley membenarkannya. Malam hari, Stanley mengenang cerita sang kakek tentang kakek buyut mereka, yang menurutnya sebagai awal kutukan bagi keluarga mereka. Kutukan ini yang membuat mereka tidak beruntung. Tapi hal berbeda terjadi pada kakek Stanley yang bernama Stanley I. Stanley I sempat menjadi seorang yang sukses di pasar saham pada masa lalu, walaupun pada akhirnya dirampok. Jadi kala itu, Stanley I yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir dirampok oleh seorang wanita berjulukan Kissing Cat Barlow. Cat dijuluki seperti itu karena selalu mencium korban yang dihabisinya sehingga meninggalkan bekas lipstik di wajah sang korban. Hanya saja Cat membiarkan Stanley I hidup setelah menyerahkan sebuah peti berisi harta. Cerita sang kakek mundur lagi ke tahun yang lebih jauh, yaitu mengenai kakek buyut mereka yang bernama Elia Yelnats. Elia bekerja di sebuah peternakan babi di desa kecil bernama Latvia. Ia kebetulan jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Mayra yang merupakan putri dari si pemilik peternakan.
Menyadari dirinya yang bukan siapa-siapa, maka Elia memutuskan pergi ke seorang peramal bernama Madame Zeroni untuk meminta nasihat. Sayang, Madame Zeroni memintanya melupakan Mayra dan menyarankan agar Elia pergi ke Amerika, di mana takdir yang sebenarnya sedang menunggu. Tapi sebagai pemuda yang dibakar asmara, Elia mengabaikan saran Madame Zeroni dan tetap nekat mendatangi ayah Mayra guna melamar sang putri. Alhasil Elia yang tidak memiliki apa-apa ini langsung ditolak. Akibatnya Elia kembali meminta saran kepada Madame Zeroni. Kali ini Madame Zeroni memberikan seekor anak babi untuk Elia. Dia meminta Elia setiap hari membawa anak babi tersebut ke atas gunung. Dan sementara si babi minum dari sungai, Elia harus menyanyikan sebuah lagu. Ketika babi itu tumbuh menjadi besar dan diserahkan kepada ayah Mayra, maka selanjutnya Elia harus menggendong Madame Zeroni ke atas gunung juga. Tapi bila Elia lupa untuk melakukan syarat terakhir ini, maka dia dan seluruh keturunannya akan dikutuk selamanya. Elia kemudian melakukan apa yang disarankan oleh sang madam hingga si babi menjadi gemuk dan besar. Babi itu lalu diserahkan ke hadapan ayah Mayra dan disandingkan dengan babi milik saingannya. Namun Mayra bukanlah gadis seperti yang Elia harapkan. Karena tidak dapat memilih antara Elia yang tampan dengan pria tua yang juga meminangnya. Oleh sebab itu, dengan kecewa Elia membatalkan lamaran tersebut dan memutuskan untuk pergi ke Amerika sesuai dengan saran pertama dari Madame Zeroni. Jadi benar-benar lupa akan syarat terakhir yang harus dipenuhinya kepada sang madam. Sehingga kutukan mulai berlaku sampai ke Stanley 4 sekarang. Kembali ke tahanan. Dalam suatu pembicaraan dengan rekan-rekannya, Stanley menyadari tidak satupun dari mereka tahu alasan mereka menggali lubang. Stanley juga mulai terbiasa dengan kehidupan keras di sana setelah beberapa hari bekerja. Suatu ketika, Stanley menulis surat kepada orang tuanya, di mana dia berbohong kalau dia baik-baik saja agar keluarganya tidak khawatir. Pada hari penggalian lain, Stanley menemukan fosil dan menyerahkannya kepada Mom. Stanley berharap akan diberi waktu istirahat untuk penemuan itu. Namun Mom memberitahu bahwa kepala sipir tidak tertarik dengan fosil apapun. Mom kemudian menceritakan, dulu di tempat itu ada sebuah danau dan kota, di mana kakek buyut kepala sipir merupakan pemilik danau dan setengah kota itu. Kisah Mom membawa kita kembali ke 100 tahun silam, di masa ketika kakek kepala sipir memerintah kota yang dimaksud. Hari itu, seorang pedagang bernama Sam menjual bawang ajaib di kota. Menurutnya bawang tersebut dapat menyembuhkan semua penyakit dan menakuti kadal beracun. Sam sengaja berjualan di depan sebuah sekolah karena kebetulan jatuh cinta pada seorang guru cantik bernama Catherine. Sebagai hadiah, Sam memberikannya sekarung bawang. Dan sebagai gantinya, Catherine memberikan sebotol buah persik yang dia petik sendiri. Namun tidak jauh dari situ, pemilik kota bernama Walker yang juga menyukai Catherine tampak kurang senang. Kembali ke tempat penggalian, X-Ray mendekati Stanley dan meminta Stanley agar lain kali menyerahkan apapun yang ditemukan kepadanya terlebih dahulu. If over 6 months and never found anything, no one has. Selesai bekerja, Stanley tidak sengaja tersandung hingga hampir berkelahi dengan seorang remaja yang terkenal brutal. Tapi rekan-rekannya segera memisahkan mereka. Setelah kejadian ini, mereka akhirnya menerima Stanley ke dalam grup dan memberinya julukan sebagai Caveman. Keesokan hari, Stanley membaca surat balasan dari ibunya. Isi surat yang cukup menghibur ini membuat Stanley tertawa. Zero yang kebetulan melihat, mencoba bertanya dan mengakui bahwa dia tidak dapat membaca. Zero juga meminta Stanley untuk mengajarinya membaca. Tapi Stanley menolak dengan alasan kelelahan karena setiap hari harus menggali. Selang beberapa waktu di lokasi penggalian, Stanley menemukan sesuatu yang menyerupai selongsong peluru dengan inisial KB. Sesuai ucapan sebelumnya, X-Ray mengambil benda itu untuk diberikan kepada Mom agar mendapat hari libur. Awalnya Stanley mencoba melarang, namun ia tidak berani melawan X-Ray. Begitu benda itu diserahkan, Mom langsung menghubungi kepala sipir. Tak lama setelah itu, kepala sipir yang ternyata seorang wanita ini datang bersama Mr. Sir. Melihat penemuan tersebut, kepala sipir memberikan X-Ray hari libur dan memerintahkan mau menambah air minum untuk remaja lain yang masih bekerja. Dia juga memusatkan penggalian di tempat X-Ray menemukan benda tadi.
Pada momen ini, mata Stanley menatap tajam ke arah lubang galian yang telah ditandainya dengan sebuah batu, tempat di mana ia menemukan benda tersebut. Cerita kembali ke masa lalu. Sam yang mengetahui atap sekolah bocor menawarkan untuk memperbaikinya kepada Catherine. Tapi selain memperbaiki atap, Catherine juga meminta Sam memperbaiki pintu dan jendela. Malam hari, setelah kelas orang dewasa selesai, Catherine didekati oleh Walker. Sayang, Catherine langsung menolak. Penolakan ini tentu saja membuat Walker pergi dengan kecewa. Sementara hari-hari berlalu, perasaan antara Sam dan Catherine semakin berkobar. Hingga pada suatu malam, Sam memberanikan diri untuk mendatangi Catherine dan menciumnya. Malang pada waktu yang sama Walker melihat. Hal ini membuatnya terbakar cemburu dan memerintahkan warga membakar sekolah. Di tengah kekacauan, Catherine melaporkan hal itu kepada sheriff. Namun sheriff justru berkata bahwa Sam harus dieksekusi dengan alasan telah menciumnya. Mendengar itu, Catherine bergegas mencari Sam. Nas ketika sampai di sana, Catherine hanya bisa menangis sedih melihat Sam dihabisi di atas perahunya. Selang beberapa hari, Catherine mendatangi sheriff. Lalu tanpa diduga, setelah menghabisi sang sheriff, Catherine meninggalkan sebuah ciuman. Dan sejak saat itulah, Catherine yang baik berubah menjadi penjahat yang dikenal sebagai Kissing Cat Barlow. Kalau kita ingat, Cat adalah wanita yang merampok Stanley I di padang pasir. Kembali ke masa sekarang. Ketika Mr. Sir membagikan air minum kepada remaja, tanpa ia sadari Mahnet mencuri sesuatu dari mobilnya. Ketika Mr. Sir pergi, Mahnet membagikan barang curian yang merupakan sekantung kuaci kepada rekan-rekannya. Sayang, Mr. Sir yang menyadarinya segera kembali. Melihat itu, mereka semua menjadi panik dan melempar kantong itu ke sana kemari hingga tumpah di kaki Stanley. Alhasil dengan cepat Stanley mencoba menguburnya, tapi Mr. Sir mengetahuinya. Alih-alih menunjuk Mahnet, Stanley justru rela menerima tuduhan. Akibat hal ini, Stanley dibawa menghadap kepala sipir. Setelah Stanley mengakui kesalahan kepada kepala sipir, bukannya mendapat hukuman, kepala sipir malah menghajar Sir karena dianggap mengganggu pekerjaan Stanley demi sekantung kuaci. Sebelum pergi, Stanley sempat melihat poster tentang pencarian terhadap Kissing Cat Barlow. Tatkala kembali ke tempat penggalian, rekan-rekannya menganggap Stanley sebagai pahlawan, di mana Zero telah menggalikan lubang untuknya. Sebagai rasa terima kasih, Stanley menawari Zero untuk belajar membaca dan menulis. Saat datang membagikan air, Mr. Sir yang merasa dendam dengan Stanley menolak untuk memberikannya setetes air pun. Stanley kemudian teringat akan poster tentang Cat Barlow yang ada di ruangan kepala sipir dan membandingkannya dengan inisial KB di selongsong peluru yang ia temukan sebelumnya. Hal ini Stanley ceritakan kepada Zero. Dia berasumsi benda tersebut bukanlah selongsong peluru, melainkan tutup sebuah lipstik. Dan inisial KB merupakan singkatan dari Cat Barlow. Saat Stanley tengah mengajari Zero menulis dan membaca, Zero memberitahu kalau nama aslinya adalah Hector Zeroni. Hal ini menyiratkan bahwa Zero memiliki hubungan darah dengan peramal Madame Zeroni. Dengan kata lain, secara tidak langsung, kutukan terhadap Stanley juga terkait dengan Zero. Zero bercerita tentang kehidupan keluarganya yang sangat sulit. Hingga suatu ketika, ibunya yang pergi bekerja tidak pernah kembali lagi. Selama istirahat makan siang, Zigzag meminta Stanley menggalikan lubang untuknya. Akibat tindakan kasar Zigzag, maka perkelahian pun terjadi. Tapi perkelahian tersebut segera dihentikan oleh Mam. Tak lama setelah itu, kepala sipir datang. Mereka melaporkan bahwa selama ini lubang Stanley selalu digalikan oleh Zero, sehingga membuat Zigzag merasa iri. Stanley menjelaskan hal itu adalah kesepakatan mereka berdua setelah ia mengajari Zero membaca. Parahnya, Mom malah menghina Zero yang dianggapnya sangat bodoh. Mendengar itu tanpa diduga, setelah melakukan itu, dengan cepat Zero kabur ke tengah gurun.
Khawatir memikirkan nasib Zero, Stanley kembali teringat kisah dari sang kakek mengenai bagaimana Stanley satu bertahan selama 16 hari di gurun setelah Cat Barlow merampok gerobaknya. Saat itu Stanley satu bertahan hidup di tempat yang dinamakan sebagai Jempol Tuhan. Namun karena Stanley satu ditemukan dalam kondisi setengah gila, maka dia tidak pernah bisa menjelaskan kepada siapapun di mana tempat yang dimaksud. Hari berikutnya, Stanley memutuskan untuk mencari Zero. Ketika Mr. Sir sibuk melerai pertengkaran rekan-rekannya, secara diam-diam Stanley mencuri mobil, malang tanpa diduga. Akibat mobil yang masuk ke lubang, terpaksa Stanley melanjutkan kabur dengan berlari. Melihat itu, rekan-rekannya menyemangati dia. Cukup lama menjelajahi gurun, Stanley akhirnya menemukan Zero bersembunyi di bawah sebuah perahu tua yang terbalik. Di dalam perahu tersebut, mereka berbagi sebotol selai persik. Zero juga menunjukkan papan sisi perahu yang bertuliskan kata Mary Lou. Hal ini mengungkapkan bahwa perahu tersebut adalah milik Sam yang tewas ditembak di danau itu dulu. Bersamaan dengan itu, Stanley memperhatikan sebuah gunung yang kembali mengingatkannya akan kisah sang kakek mengenai tempat bernama Jempol Tuhan. Oleh karenanya mereka berdua memutuskan untuk mendaki gunung tersebut dengan harapan bisa selamat seperti Stanley satu dulu. Setelah cukup tinggi mendaki, tiba-tiba beruntung dengan cepat Zero mengulurkan tangkai sekop sehingga Stanley bisa selamat. Tapi hal ini menyebabkan telapak tangannya terluka parah. Keduanya lalu kembali melanjutkan pendakian. Namun akibat kelelahan, Zero jatuh dan tak mampu mendaki lebih tinggi. Oleh sebab itu Stanley memutuskan untuk memikulnya. Sampai di puncak gunung, Stanley begitu tersentak mendapati pemandangan yang sangat berbeda. Karena di sana terdapat tanaman yang tumbuh subur. Mereka dengan bahagia minum dari sumber air yang ditemukan dan memakan bawang yang tumbuh di sana. Jadi di tempat inilah Sam menemukan bawang ajaibnya dulu. Pada momen ini, tanpa sadar Stanley telah memenuhi janji sang kakek buyut kepada Madame Zeroni, yaitu membawanya ke puncak gunung dan minum sembari bernyanyi. Walaupun saat ini yang melakukannya adalah keturunan mereka. Pada waktu yang sama, ayah Stanley tidak sengaja menjatuhkan potongan buah persik keramuan bawang merah. Dan sangat mengherankan karena campuran tersebut ternyata berhasil menghilangkan bau kaki yang tidak sedap di sepatu. Artinya, kutukan yang membawa nasib sial berturut-turut kepada keluarga Stanley sekarang telah berakhir. Keesokan pagi, Zero mengaku bahwa Stanley masuk ke tahanan adalah ulahnya. Jadi dia mencuri sepatu Cats dari panti asuhan. Dan ketika polisi mengejarnya, maka sepatu itu dia lemparkan dari atas jembatan hingga tepat mengenai Stanley. Sedangkan dirinya bisa masuk tahanan adalah akibat mencuri sepatu lain pada keesokan harinya. Kendati mendengar pengakuan ini, Stanley tidak menyimpan dendam terhadap Zero. Di hari itu juga, pengacara Stanley tiba di tahanan dan memberitahu kepala sipir bahwa Stanley tidak bersalah sehingga harus dikembalikan ke rumah. Namun kepala sipir mengusirnya dengan alasan tidak memiliki surat perintah dari pengadilan. Beralih lagi ke masa lalu. Jadi setelah 13 tahun melakukan petualangan sebagai seorang penjahat, Cat akhirnya kembali ke kota yang sudah rata dengan tanah. Dia juga menemukan perahu milik Sam yang terdampar di tengah gurun. Saat Cat berhalusinasi bertemu dengan Sam, bersama dengan itu pula Walker datang dan memaksanya memberitahu di mana barang rampokan ia sembunyikan. Rupanya sejak kematian Sam, di tempat itu tidak pernah turun hujan sehingga Walker tidak memiliki apa-apa lagi. Mendengarnya, Cat pun mengucapkan sebuah kutukan kepada Walker, yaitu keluarganya akan menggali selama ratusan tahun dan tidak akan pernah menemukan harta yang dimaksud. Cat lantas membiarkan dirinya digigit kadal berbisa dan membawa rahasia itu bersama kematiannya. Kembali ke masa sekarang. Pada sore hari, Stanley dan Zero memutuskan pergi ke lubang tempat Stanley menemukan tutup lipstik milik Cat. Karena Stanley yakin harta milik sang kakek buyut disembunyikan di sana. Mereka kemudian melanjutkan penggalian. Singkat waktu di malam hari, keduanya menemukan sebuah peti yang sebenarnya terkubur tidak terlalu dalam. Sayang tanpa diduga,
Thank you, boys. You've been a big help. Saat kepala sipir ingin merebut peti tersebut, tiba-tiba kawanan kadal berbisa mengerumuni kedua bocah itu dan juga peti harta karun. Oleh karenanya mereka terpaksa harus menunggu. Namun hingga pagi hari, kawanan kadal berbisa tidak juga pergi. Selang beberapa saat, pengacara yang sebelumnya diusir oleh kepala sipir tiba di lokasi bersama sejumlah polisi. Kepala sipir menuduh Stanley mencuri hartanya dan mencoba melarikan diri. Namun Zero menunjukkan nama Stanley yang terukir di peti harta. Dengan begini, peti tersebut dianggap milik Stanley. Ketika akan dibawa pergi, Stanley menolak ikut bila Zero ditinggalkan. Untuk itu pengacara meminta kepala sipir mengambilkan dokumen milik Zero. Sayang dokumen tersebut tidak ada sehingga Zero juga dibebaskan. Sejurus kemudian, seorang polisi menyadari kalau Mr. Sir adalah tahanan yang bebas bersyarat. Dan akibat membawa senjata, maka dia dianggap melanggar aturan. Insiden ini menyebabkan tempat tersebut diselidiki oleh polisi. Tak lama setelah itu, hujan mendadak turun. Dan hal ini terjadi untuk pertama kalinya dalam 100 tahun. Sebelum pergi, Stanley berpamitan kepada rekan-rekannya. Sampai di rumah, Stanley sekeluarga membuka peti yang penuh dengan harta ini. Stanley meminta harta itu dibagi dua kepada Zero yang telah membantu untuk menemukannya. Lalu dengan harta hasil bagiannya, Zero menyewa seorang detektif swasta untuk menemukan sang ibu. Hingga pada suatu malam, ibunya yang ternyata selama ini juga mencari Zero berhasil dipertemukan dengannya. Selanjutnya, keturunan dari Elia Yelnats hidup bertetangga dengan keturunan dari Madame Zeroni. Mereka juga mengundang semua rekan yang telah dibebaskan dari tahanan yang akhirnya ditutup. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.